wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelina Oktavianta, NIM 1916-09003. Di sini kelompok kami akan mencoba presentasi dengan judul audit perbankan pekerjaan lapangan. Tahapan pekerjaan lapangan lebih memfokuskan pada pengujian transaksi dan komunikasi dengan auditi. Dari pekerjaan lapangan akan dihasilkan daftar temuan yang signifikan yang disajikan dalam draft laporan audit. Adapun tahap-tahap pekerjaan lapangan itu sendiri, yang pertama, pertemuan awal. Auditor diharapkan memperoleh gambaran mengenai audit atau sistem yang akan diaudit, sumber daya yang tersedia, dan informasi yang relevan. Yang kedua, pengujian transaksi. Transaksi akan diuji menggunakan berbagai teknik, termasuk sampling. Yang ketiga, komunikasi audit. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh auditor akan membahas temuan yang signifikan dengan audit. Yang keempat yaitu pertemuan akhir. Setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor akan bertemu dengan audit untuk membahas temuan awal dan rekomendasi yang diusulkan. Evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap penugasan audit, karena di sini memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas secara profesional. Yang pertama, bagan alir atau flowchart. Di sini bermanfaat untuk menggambarkan secara visual proses yang didesain untuk tujuan pengendalian. Yang kedua, pengujian transaksi umumnya digunakan untuk memastikan semua kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan telah diikuti dalam memproses transaksi. Yang ketiga, internal control questionnaires. Menuntun auditor untuk bertanya tentang internal control khusus atau umum kepada manajemen audit. Yang keempat, internal control evaluation. Sama halnya dengan ICQ, tetapi lebih ditekankan pada aspek sistem informasi yang diterapkan auditing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Septian, NIM 1716076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu sekarang tentang bukti audit. Bukti audit yaitu bukti yang didapatkan selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapat auditor, temuan dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Sesuai dengan standar kinerja Ikatan Ilmu Akuntansi nomor 2310 tentang mengidentifikasi informasi, disebutkan bahwa auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, dapat diandalkan, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan yang telah diinterpresentasikan. Untuk yang selanjutnya, kriteria bukti audit. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cukup, dan yang kedua relevan, dan yang ketiga andal. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nawandari dari kelas akuntansi D 2017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu klasifikasi bukti audit berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber dalam memperoleh bukti audit, bukti dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada bukti internal, yaitu bukti yang diperoleh dan dibuat oleh audit. Misalnya seperti memo, daftar kajian, dan notulen rapat. Yang kedua ada bukti internal eksternal, yaitu bukti yang berasal dari lingkungan internal tetapi juga melibatkan proses yang dilakukan oleh pihak eksternal. Misalnya bukti pengiriman barang. Selanjutnya ada bukti eksternal internal, yang dimaksud di sini yaitu bukti yang berasal dari pihak eksternal tetapi selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pihak internalnya itu, misalnya kayak faktur penjualan. Selanjutnya yaitu bukti eksternal, yaitu bukti eksternal adalah bukti yang berasal dari pihak eksternal dan dibuat oleh pihak eksternal, misalnya hasil konfirmasi yang dilakukan oleh auditor. Slide selanjutnya yaitu ada tipe bukti audit. Bukti audit itu dapat dibedakan dalam berbagai jenis. Contohnya yang pertama yaitu ada struktur pengendalian intern atau SPI. SPI yang diterapkan dengan memadai dapat menjadi bukti yang kuat mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada bukti fisik.
Bukti fisik yaitu yang diperoleh auditor melalui aktivitas pengamatan secara langsung. Selanjutnya bukti dokumen yaitu bukti dokumen yang disajikan dengan terbuat dari kertas, jangan berisi mengandung informasi, angka, huruf, dan simbol, misalnya notulen rapat, surat konfirmasi, dan lain-lain. Bukti dokumen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bukti dokumen dibuat oleh pihak luar, kemudian dibuat pihak luar dan disimpan arsip perusahaan, dan selanjutnya bukti dokumen yang disimpan oleh perusahaan untuk notulen rapat. Selanjutnya yaitu ada bukti keterangan. Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh dari pihak audit dan pihak ketiga melalui pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Selanjutnya yaitu ada bukti analitis. Bukti analitis adalah bukti yang diperoleh dari analisis terkait data audit dan data yang lainnya. Selanjutnya di sini ada teknik pengujian. Teknik merupakan teknik yang digunakan oleh auditor kali ini untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang relevan, andal, dan cukup. Berikut adalah beberapa teknik. Yang pertama yaitu ada metode wawancara. Metode ini sering digunakan untuk pengumpulan audit. Selanjutnya yaitu pengujian audit. Pengujian berarti pemeriksaan, tindakan, atau langkah-langkah yang dipilih. Pengujian audit terdiri dari 2 jenis, yaitu pengujian kepatuhan dan pemeriksaan rinci. Selanjutnya yaitu ada seleksi. Proses ini bagian dari populasi yang dipilih untuk menentukan karakteristik dan parameter dari populasi. Ada 2 tipe dasar seleksi, yaitu seleksi dengan menggunakan statistik yang bergantung pada ilmu statistik dan seleksi melalui judgement auditor atau non-statistik, yakni auditor memilih atas dasar judgement auditor dan menentukan lingkup yang dipilih. Selanjutnya ada pertanyaan, yaitu untuk pengumpulan informasi, kemudian ada inspeksi, kemudian ada diagram, dan kemudian ada pemodelan. Selanjutnya ada observasi, yang ke-9 konservasi, dan 10 analis, dan selanjutnya vouching, tracing, dan scanning. Kesimpulan dari presentasi kelompok kali ini yaitu tahapan-tahapan pekerjaan lapangan terdiri dari pertemuan awal, pengujian transaksi, komunikasi audit, dan pertemuan akhir. Evaluasi merupakan tahapan yang paling penting dalam setiap penugasan audit karena memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesional secara maksimal. Bukti yang didapatkan selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapatan auditor, temuan dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Bukti audit harus memenuhi kriteria yaitu cukup relevan dan memadai serta praktis. Nama saya Dewi Rara Sinta, NIM 171600033. Saya akan melanjutkan presentasinya sebelumnya yaitu tentang contoh kasusnya. Contohnya, Jimbo telah menjadi auditor internal PT Rizky, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak pada pembuatan mesin fotokopi dan telah bekerja sama selama 10 tahun terakhir ini. Sebagai seorang senior auditor, Jimbo diminta untuk melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut. Dari hasil tersebut, mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah PT Innovation memiliki komitmen terhadap kompetensi? Nah, di sini ada respon klien. Secara umum dijawab iya. Di antaranya dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di PT Innovation. Sekian dari presentasi kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai seputar pertanyaan bisa ditanyakan di diskusi Firlanda selanjutnya. Terima kasih.